Salam. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang melalui program di channel YouTube ini. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara tetap di rumah, tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mulaikan ibadah pada saat hari ini, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Sri Hartono, dipersilakan. Mari Bapak Ibu, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita sama-sama masuk di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Oleh kemurahan-Mu kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Sebelum kami mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini, kuduskan, layakkan setiap kami para pelayan-pelayan-Mu. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang halus. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian program channel YouTube saat ini. Kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai selesainya dalam ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri, baik yang ada di gereja dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita nyanyikan satu pujian, menyenangkan hati Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menyenangkan hatinya melalui hidup kita? Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan berharga karena anugerah-Mu.
Tuhan, mari sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Kita akan nyanyikan satu pujian Jawa, Mung Siji. Saya undang bangkit berdiri ya. Juga yang ada di rumah, mari bersukacita bersama-sama. Yang bisa kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Rame-rame Mung siji aku arep kondo Gusti Yesus pamataku Sapa percaya oleh dalam menyang suara Gusti Yesus pamataku Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang hanya satu jalan menuju surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu terus diteguhkan ya iman Bapak Ibu di dalam kondisi seperti ini. Tetap percaya ya, puji Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Dia. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran. Hanya satu-satunya kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Firman yang hidup. Yesus, Kau kebenaran yang benar.
dunia ini tak bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu, Yesus. Aku percaya Yesus yang sanggup dan bisa menolong kita. Bapa, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama kami. Jikalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman, mari Allah Roh Kudus Engkau urapi setiap kami, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau bukakan, berikan pengertian seperti seorang murid. Sebab jiwa kami haus dan lapar akan firman. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sedang berada bersama Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan disambut kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali juga yang ada di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merenungkan satu topik tentang sejuta pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa hidup ini adalah pilihan. Apapun bisa Bapak Ibu Saudara pilih. Kalau Bapak Ibu mau hidup, pilihlah Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau selamat, pilihlah kebenaran. Pilihlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Bapak Ibu kalau mau menikmati kesenangan daging, pilihlah dunia ini. Nikmatilah selagi Bapak Ibu masih hidup. Tetapi ingatlah, bahwa dari segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu Saudara akan dibawa kepada penghakiman. Bapak Ibu akan dituntut di pengadilan Allah kelak. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu, pilihlah Tuhan, kata firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4, ayat 6 dan ayat 14. Pilihlah Tuhan atau carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kita memilih Tuhan, mencari Tuhan, maka Bapak Ibu akan memiliki kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada
keluarga hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pilih untuk menggantikan Musa, yaitu Yosua namanya, Yosua bin Nun. Yosua mengambil satu keputusan pada hari itu di depan suku Israel untuk membuat satu komitmen di hadapan Tuhan. Kalau engkau pandang baik, pilihlah hari ini engkau memilih Tuhan atau memilih Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat. Tetapi aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara pilih itu menentukan hasil akhir atau keberadaan Bapak Ibu di masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu Saudara memilih Tuhan hari ini sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka di masa yang akan datang di dalam kekekalan yang tak terbatas, Bapak Ibu akan menerima keselamatan. Bapak Ibu akan masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu akan masuk di langit baru bumi baru, dan Bapak Ibu akan hidup sebagai warga kerajaan surga. Jadi pilihan itu menentukan posisi hidup Bapak Ibu. Setiap kita tidak bisa tidak memilih. Setiap kita harus memilih. Entah itu pilihan yang mendatangkan kehidupan atau pilihan yang mendatangkan kematian. Sadar atau tidak, terucap atau tidak, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sedang mengambil pilihan di saat-saat ini. Karena itu bisa terlihat dari perilaku Bapak Ibu, dari cara hidup Bapak Ibu. Karena orang yang memilih Tuhan berarti orang itu menghormati Tuhan. Berarti orang itu hidup takut akan Tuhan. Berarti orang itu menjadi pelaku firman. Orang itu melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Baik diawasi atau tidak, dimanapun dia berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, di masyarakat, bahkan di tengah-tengah umat Tuhan saat beribadah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kau pilih akan menentukan di mana kau berada. Suatu saat ketika saya mau pulang dari satu pelayanan misi di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda, waktu itu kami tim dari misi berkat tunanetra, 3 hamba Tuhan tunanetra, kami diminta untuk melayani di satu sekolah misi di daerah Lubuk Sawah, ya, di Samarinda. Lalu ketika kami mau pulang, seorang hamba Tuhan senior yang dimana usianya sudah 80 tapi masih energik, masih melakukan pelayanan misi, pergi ke pedalaman-pedalaman. Beliau berkata, "Ya Fred, Om akan memberi kamu sangu atau mau memberi kamu hadiah untuk kamu bawa pulang. Tapi hadiah ini bukan berupa uang, tapi hadiah ini sangat istimewa." Saya tanya, "Apa itu, Om?" Karena penasaran. "Om akan memberi kamu 1 juta. Wah, 1 juta. Ya, Om akan memberi kamu 1 juta M. Ternyata kata
sejuta itu tadi adalah singkatan. Jadi ada kepanjangan. Dan nanti akan saya uraikan menjadi 3 poin, 3 bagian. Karena di dalam hidup ini ada banyak pilihan yang harus kita ambil. Saking banyaknya, makanya saya katakan sejuta pilihan. Ada banyak sekali pilihan yang tak terbatas yang Bapak Ibu Saudara bisa ambil. Tapi ingatlah, pilihan-pilihan itu akan menentukan keberadaan Bapak Ibu Saudara kelak. Karena itu harus berhati-hati untuk kita memilihnya. Yang pertama yang harus kita pilih adalah dari kata sejuta. Yang pertama itu kepanjangan dari kata setia. Firman Tuhan katakan, ada banyak orang mengatakan baik hati, tapi orang yang setia sulit didapatkan. Ternyata orang yang setia itu langka, jarang. Oh banyak Pak Yafet. Tapi kalau menurut firman Tuhan, kalau kita berkata setia, apakah benar-benar kita sudah siap dengan komitmen? Karena kata setia atau kesetiaan itu mengandung komitmen yang harus dipegang teguh seumur hidup. Tidak hanya kalau kita lagi suka, kalau kita lagi mood kita lagi baik, kalau kita lagi senang, kalau lagi kita sehat, kalau kita lagi gajian, kalau orang-orang di sekitar, di rumah, istri kita, anak kita, suami kita, tetangga kita, sahabat kita, semua lagi baik kepada kita, lagi setia dengan kita. Tapi bagaimana ketika kita dikhianati? Bapak Ibu perlu dipertanyakan. Apakah kita juga memiliki kesetiaan terlebih kepada Tuhan, pencipta kita, yang menjadikan kita serupa dan segamai dengan diri. Ada bagian firman Tuhan yang akan kita baca mengenai kesetiaan ini. Kita akan baca di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jika kita tidak setia. Karena manusia itu suka mengingkari, suka melanggar komitmen, walaupun itu dilakukan, dikatakan, diucapkan, khususnya untuk calon suami istri. Ketika pertama kali mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan dan jemaat, aku mau menerima engkau, baik sehat, baik sakit, baik kaya, baik miskin. Tapi kenyataannya ada banyak kehidupan rumah tangga, baik suami atau istri, akhirnya tidak setia, mengkhianati komitmen yang sudah disepakati di hadapan Tuhan dan jemaat. Ada banyak suami istri yang pada akhirnya selingkuh karena gara-gara tidak menemukan kecocokan atau kepuasan di dalam diri pasangan. Atau bahkan ada banyak orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya mengkhianati komitmennya kepada Tuhan. Ketika dia percaya Yesus, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Dan aku mau Engkau pimpin, aku mau menjadi umat-Mu, aku mau melayani, aku mau menjadi saksi. Tapi kenyataan, di tengah perjalanan ada banyak orang Kristen yang mengkhianati Tuhan dan tidak memegang komitmen di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak setia, Tuhan Allah itu tetap setia, luar biasa. Sebab Dia tidak dapat mengingkari, menyangkal dirinya sendiri. Karena salah satu karakter dari diri Allah adalah kesetiaan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memiliki kesetiaan di dalam hidup ini, baik kepada Tuhan dan juga kepada pasangan kita. Karena itu kita perlu lagi belajar banyak hal. Tapi kesetiaan itu juga harus ditunjukkan juga kepada pemimpin. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu dimulai dari perkara yang kecil. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu harus dimulai dari hal yang kecil, yang sederhana, yang orang lain mungkin menganggap itu biasa saja. Tapi ketika engkau tidak setia di dalam hal-hal yang kecil yang dianggap remeh oleh orang lain, tapi sesungguhnya engkau juga sulit dipercayai di dalam hal-hal yang besar. Karena memang kepercayaan itu satu progres, ya. Kesetiaan itu satu progres. Jadi dari waktu ke waktu itu mesti ada kelihatan progres. Orang tidak bisa ujuk-ujuk langsung setia. Tidak. Itu satu proses di dalam hidup ini. Karena nanti kalau kita baca di dalam Injil Lukas itu, barang siapa juga tidak setia, ya, orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena yang dia akan apa? Tidak setia kepada yang satu dan setia kepada yang lain. Begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa menduakan Tuhan hanya karena apa? Pangkat, hanya karena apa? Derajat, hanya karena apa? Harta benda, hanya karena apa? Pasangan hidup, hanya karena apa? Pekerjaan. Orang bisa meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan. Orang bisa tidak setia karena sesuatu. Tapi mari Bapak Ibu, pegang kesetiaan seumur hidup. Karena ketika engkau setia, kesetiaan itu ukurannya sampai mati. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi ukuran kesetiaan itu sampai mati. Ketika nafas terakhir berembus dan kau katakan, Tuhan Yesus, aku tetap percaya engkau memegang tanganku, engkau bersamaku sampai aku nanti bertemu dengan engkau di dalam kerajaan kekal. Dan Bapak Ibu Saudara menghembuskan nafas terakhir, itu baru firman Tuhan katakan setia. Benar ya Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita, anak-anaknya yang mau hidup setia kepada Tuhan, kepada pasangan hidup, kepada pemerintah, kepada pemimpin kita, baik di pemerintah juga di gereja. Yang kedua, kata sejuta tadi, se-nya adalah setia, yang ju-nya adalah kejujuran. Kita akan baca firman Tuhan tentang kejujuran.
Mari dipersilakan. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ya, sebentar. Ia memberikan pertolongan kepada orang yang jujur dan memberikan perisai atau perlindungan bagi orang yang tidak bercela. Jadi Bapak Ibu, kejujuran itu sangat penting. Apakah saat ini sudah Bapak Ibu jujur di dalam hati? Jujurkah Bapak Ibu kepada Tuhan? Mungkin kepada sesama, atau mungkin kepada pasangan, kepada sahabat, kepada teman. Bisa saja kita ini menutup-nutupi. Sebetulnya A bisa dikatakan B. Tapi apakah Bapak Ibu bisa menutupi sesuatu di hadapan Tuhan? Tidak. Hati kita terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mata Tuhan melihat sampai pada kedalaman hati Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu memberikan pertolongan kepada orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Artinya bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi hidup Bapak Ibu, langkah Bapak Ibu. Ada satu teman, ya, hamba Tuhan bercerita dulu ketika sebelum menjadi hamba Tuhan, dia pernah ikut orang berjualan keliling, menawarkan barang. Barang itu bertumpuk gitu ya. Tapi ketika dia mengambil itu ada uang dari 25 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Dan bosnya ini melihat bahwa anak ini jujur. Dari yang kecil sampai dia ya, dipuji dengan hal yang besar, dia tidak goyah, tidak kepincut, tidak mengingini. Karena dia tahu kejujuran itu segala-galanya. Orang dunia akan bilang orang jujur itu ajur, artinya hancur. Tapi salah. Di dalam Tuhan, orang-orang percaya orang jujur itu bakal makmur hidup. Mungkin melalui proses tidak sekali jadi, tapi orang jujur pasti pada saatnya akan juga menerima upah. Jadi ayo kita ini hidup jujur. Karena kalau kepandaian, ilmu itu bisa dipelajari, tapi jujur itu juga adalah karakter, watak. Itu tidak bisa diciptakan secara langsung, itu proses. Kalau sejak kecil, sejak kita ini masih belum menjadi apa-apa, kita tidak jujur ketika nanti kita menjadi orang besar, menjadi pejabat, menjadi pimpinan, menjadi pemuka, menjadi orang terkenal, kita bisa korupsi, kita bisa mengambil uang yang bukan hak kita, uang rakyat, uang negara, atau uang milik orang lain. Jadi kejujuran itu perlu dilatih, perlu menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita setiap hari. Firman Tuhan yang selanjutnya mari dibaca. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, selain tadi Tuhan melindungi, menjaga, Tuhan itu ternyata bergaul erat, bergaul karib, intim, menjadi sahabat, erat, dekat, karib, benar-benar. Ya. Apakah kita tidak mau menjadi sahabatnya Tuhan, yang selalu bisa bertemu Tuhan setiap waktu, di dalam saat teduh, di dalam doa-doa, di dalam perenungan, saat baca firman, saat menaikkan pujian penyembahan, saat beribadah, saat dimanapun kita ini bisa menjumpai Tuhan. Karena Tuhan itu bergaul karib. Bukankah di dalam diri kita ini bait Roh Kudus, di mana Allah tinggal di dalamnya?
Kita ini bisa bergaul karib dengan Tuhan kapanpun. Tapi Tuhan tidak bisa sembarangan bergaul dengan semua orang. Tapi Tuhan itu mau bergaul dengan orang-orang yang jujur. Luar biasa. Ayat yang selanjutnya. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang yang jujur itu punya dasar yang kuat. Ternyata orang-orang yang jujur itu hidupnya takut akan Tuhan, takut melukai hatinya. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat tidak sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, kita melukai hatinya, kita sedih. Jadi orang yang hidup jujur itu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu memegang kebenaran walaupun mungkin dia akan rugi, walaupun mungkin harus dibenci. Kan ada banyak orang saat ini, orang jujur dijauhi, orang jujur dibenci, orang jujur sulit mendapatkan sahabat atau teman. Tidak masalah, memang dunia ini anti dengan orang jujur. Karena dunia ini lebih senang dengan orang-orang yang suka korupsi, orang suka nyolong, orang yang maling. Dunia ini senang. Tapi Tuhan itu lebih senang dengan orang-orang yang jujur. Walaupun orang yang jujur itu sedikit, tapi orang-orang seperti ini selalu menarik hati Tuhan. Karena dia selalu hidup takut akan Tuhan. Tidak perlu lagi diawasi CCTV, tidak perlu diawasi kamera, tidak perlu diawasi oleh orang banyak. Dia pegang apapun tetap utuh, bahkan bisa berkembang. Itu orang jujur. Karena dia menaruh kepercayaan itu sebagai sesuatu kepercayaan yang besar, anugerah yang besar. Karena tidak semua orang dapat dipercaya, tapi Tuhan itu mempercayai orang-orang yang jujur. Apakah Bapak Ibu mau hidup jujur? Haleluya. Pilihlah kejujuran itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, pilihan sejuta. Setia, jujur, tanya adalah taat. Kita akan baca firman Tuhan. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lalu baca Filipi pasal yang kedua ayat 8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, terima kasih. Dan sekalipun ia sebagai anak, Bapak Ibu ingat, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, anak tunggal Bapa. Tapi Tuhan Yesus juga tidak mau mempergunakan kedekatannya dengan Bapa, kesetaraannya dengan Bapa untuk hidup semaunya. Tapi Tuhan Yesus tetap memilih taat. Bahkan firman Tuhan katakan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu pilihan yang tidak mudah. Tapi dia tahu bahwa itu adalah jalan satu-satunya yang menyenangkan hati Bapa. Jadi sekalipun dia anak, Tuhan tidak manja. Tuhan tidak menyalahgunakan kepercayaan dari Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak orang Kristen sering menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Pimpinan yang
memberi kepercayaan kepada kita. Bangsa dan negara yang memberi kepercayaan kepada kita. Orang sering melanggar hukum, tidak patuh. Sudah disumpah sekalipun tetap aja melanggar. Kenapa banyak orang yang dikatakan pejabat tinggi, orang-orang terhormat, tapi masih memiliki mental nyolong, mental korupsi? Mengapa? Karena jiwanya sudah rusak. Dirusak oleh apa? Sifat materialistik, tamak akan harta, akan kedudukan. Takut kalau tidak bisa makan anak cucunya. Tapi puji Tuhan, kita sebagai orang-orang kecil, orang sederhana, kita menikmati apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tidak perlu mengingini rumah mewah. Kita tidak perlu mengingini mobil mewah. Kita mencukupkan diri apa yang ada pada kita. Tapi hidup kita bahagia, tidak dikejar-kejar oleh hukum. Terlebih kita tidak dikejar-kejar oleh dosa yang akan membawa kita kepada penghukuman kekal. Itu yang sangat mengerikan. Jadi sebagai anak Tuhan, belajar taat dari apa yang dideritanya. Bapak Ibu, saat ini apa yang menjadi penderitaan kita? Karena sulit kita, karena susah kita, karena kita dibatasi, tidak bisa keluar rumah, tidak leluasa bisa bekerja, apalagi yang buruh lepas, yang harian, yang hari ini dapat, hari ini dimakan, besok cari lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan mengharap yang berlebihan kepada pemerintah, karena pemerintah juga terbatas. Jangan berharap berlebihan kepada orang lain, karena orang lain juga terbatas. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Yang Tuhan memiliki sumber yang tak terbatas yang bisa memberkati Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu mau taat, seperti Tuhan Yesus taat. Taat itu dibalik juga taat, dibanting juga taat, dilempar juga taat. Karena taat itu dari kepanjangan TAAT, dibalik juga TAAT. Taat dari sudut mana saja, taat itu ya tetap taat. Memang gak mudah untuk taat, tapi ketika taat itu menjadi pilihan kita, menjadi komitmen kita, Tuhan akan tolong kita. Walaupun hasil dari ketaatan itu kadang-kadang kita terluka, kadang-kadang kita disalah. Mungkin bisa oleh karena ketaatan kita bisa dijebloskan ke penjara. Itu mungkin. Tapi ketaatan yang dipegang teguh, pada akhirnya kebenaran itu akan membela. Karena kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran pada akhirnya akan muncul dengan sendirinya. Dunia boleh membalikkan fakta. Dunia bisa tidak adil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menghukum Yesus karena dia tidak bersalah. Hanya karena dengki, hanya karena iri. Walaupun seperti itu ada rencana Bapa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Supaya apa? Kita yang tidak taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada perintahnya, kita mulai belajar mengintrospeksi diri, melihat kepada kedalaman diri sendiri. Apakah aku sudah menjadi orang-orang yang taat? Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, taat kepada setiap aturan yang ada. Karena ketaatan itu akan membawa kepada kita kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi maukah Bapak Ibu memilih setia? Maukah Bapak Ibu memilih jujur? Maukah Bapak Ibu memilih taat? Semuanya ini mengandung resiko. Tapi ketika Bapak Ibu ambil itu,
sebagai komitmen, sebagai cara hidup orang percaya. Seperti Tuhan hidup, firman Tuhan katakan, kita juga wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Hidup dalam kesetiaan kepada Bapa, hidup di dalam kejujuran apa yang dilakukan. Ia dikatakan ya tidak, dia katakan tidak. Dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Mari kesempatan terbuka kepada setiap kita. Selagi ada waktu, sejuta pilihan terpampang di depan mata Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi apa yang Bapak Ibu pilih, itu yang akan membawa Bapak Ibu kepada posisi kelak di kemudian hari. Jikalau kita memilih setia, jikalau kita memilih jujur, jikalau kita memilih taat, maka kita akan bersama-sama nanti berada di dalam kerajaan kekal Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai warga dari kerajaan surga. Ada orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang yang taat. Dan biarlah Bapak Ibu juga sebagai warga bangsa dari negara Indonesia ini, mari kita belajar setia. Mari kita belajar hidup jujur di tengah-tengah masyarakat yang seringkali tidak jujur. Mari kita belajar taat kepada peraturan-peraturan supaya hidup kita menjadi berkat dan memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Walaupun kita mungkin bukan orang-orang terkenal atau pejabat atau tokoh di masyarakat, tapi walaupun Bapak Ibu sebagai orang kecil, tapi Bapak Ibu itu benar, saya percaya hidup Bapak Ibu akan diperhitungkan. Mungkin tidak oleh pemerintah, oleh dunia ini, tapi diperhitungkan di dalam kerajaan kekal. Haleluya. Apakah Bapak Ibu mau melakukannya? Mari bersama-sama hidup setia, hidup jujur, hidup taat. Biarlah itu menjadi pilihan kita. Jadi luar biasa, sejuta pilihan ada di genggaman kita dan kita telah memilihnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sebelum kita akhiri program di channel YouTube ini, mari saya mengajak Bapak Ibu baik yang ada di gereja dan juga ada di rumah. Oke Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu pujian besar anugerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap padamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang dalam
Terima kasih Tuhan sebab besar anugerah-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih Engkau menyertai kami sampai hari ini. Itu tetap memberi kami kekuatan, itu tetap menolong kami. Baik kami, para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, para pengurus yang ada di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, dan juga setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sampai hari ini. Pertolongan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih juga untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami, untuk menolong mereka, untuk menyelesaikan Tuhan pandemi corona ini. Biarlah Engkau memberi kekuatan kesehatan, Engkau memberkati bangsa kami dengan segala daya upaya, baik keuangan, baik tenaga medis, para dokter, Tuhan perawat, para sukarelawan. Berkati mereka yang ada di garda depan. Berkati Tuhan seluruh Tuhan gugus tugas dari pusat hingga daerah. Engkau memberkati TNI Polri, menjaga mereka semua Tuhan, untuk menjaga kedaulatan negeri ini dari segala ancaman, baik pandemi corona, baik Tuhan para kaum radikalisme, dan juga Tuhan narkoba. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami sudah Tuhan beri kekuatan sampai saat ini untuk menyelesaikan Tuhan program ini. Dan sekarang kami mau akhiri dan kami mau pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Engkau memberkati setiap kami, berkati para sponsor donatur, berkati para mitra bakti, Tuhan para lansia, difabel Kemakasih, anak-anak sekolah minggu, memberkati sinode kami GKI, Tuhan Bapak Pastor Adi Suparto dan seluruh jajaran pengurusnya. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur juga untuk Bapak Ibu Iwan pemilik tempat ini. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan mengakhiri program di channel YouTube ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, juga Bapak Ibu yang di rumah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sampai saat ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu, jangan lupa ya, Bapak Ibu like, share, dan juga subscribe ya, supaya di program di channel YouTube dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini boleh berkembang dan bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah, tetap percaya, tetap sehat dan tetap bahagia. Haleluya. Shalom.